Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar IPA dengan saya, Ibu Endah Retnosari. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPA dengan materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Anak-anak, untuk kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya jaga kesehatan sistem gerak. Anak-anak, adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat menyebutkan sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, mari kita belajar pertama sistem gerak pada hewan. Bergerak adalah ciri dari setiap makhluk hidup, termasuk hewan, manusia, dan tumbuhan. Sistem gerak hewan didasari oleh rangka dan otot-otot. Jika keduanya saling terhubung, maka akan menghasilkan sebuah gaya otot. Gaya otot tersebutlah yang membuat hewan dapat bergerak. Rangka disebut juga dengan organ gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan organ gerak aktif yang dilakukan melalui tulang. Mari anak-anak, kita pelajari gerak pada hewan yang hidup di air, udara, dan darat. Anak-anak, ternyata hewan bergerak bertujuan untuk kelangsungan hidupnya, seperti untuk melindungi diri dari predator, cari makan, berpindah tempat,
hingga berkembang biak. Alat gerak yang dimiliki oleh hewan di antaranya adalah kaki, tangan, ekor, sayap, dan sirip. Setiap hewan tentunya memiliki sistem gerak yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan tempat hidup atau habitatnya, seperti di udara, darat, air, atau air dan darat. Gerak hewan di air. Air memiliki kerapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan udara. Hal ini membuat sejumlah hewan lebih sulit bergerak di dalam air dibandingkan di udara. Selain itu, air memiliki gaya angkat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan udara dan tubuh hewan yang hidup di air. Umumnya, hewan yang hidup di air memiliki tubuh yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi, sebab adanya gaya yang diangkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling dimiliki paling banyak oleh hewan dalam air adalah bentuk tubuh torpedo atau streamline. Salah satu keunikan dari bentuk tubuh ini, hewan dapat meniup dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Contohnya, tubuh ikan yang sudah dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel. Dengan tubuh yang memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel, ikan dapat mendorong ekor dan siripnya di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangannya. Sebagian besar ikan juga menggunakan gerakan lateral pada tubuhnya dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Gerak hewan di udara. Anak-anak, bagaimana caranya burung bisa terbang di udara? Nah, ternyata gravitasi adalah jadi masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Mengapa? Karena tubuh hewan-hewan tersebut wajib memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan yang dapat terbang memiliki massa jenis yang mendekati dengan ukuran massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Hal ini diterapkan pada pesawat terbang. Ternyata gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang sangat kuat. Sayap burung memiliki bentuk yang melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap jauh lebih cepat mengalir dibandingkan bagian bawahnya. Hal ini juga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang terbilang sangat efektif di pergerakan.
burung itu sendiri. Struktur sayap burung juga disebut dengan istilah airfoil. Gerakan ini digunakan untuk memberikan gaya aksi terhadap udara yang berada di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sama seperti hukum Newton 3. Ada aksi dan juga reaksi. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi bekas atau elastisitas untuk melakukan banyak aktivitas. Untuk hewan gajah yang memiliki massa tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya terbilang cukup sangat besar. Hanya saja perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot yang dimiliki gajah berbeda dengan kerbau. Hal ini juga membuat gajah mampu melakukan yang lebih lincah dibandingkan dengan kerbau. Gaya gesek udara jauh lebih kecil dibandingkan gaya gesek di permukaan tanah. Berikutnya kita akan belajar sistem gerak pada tumbuhan. Anak-anak, apakah tumbuhan itu bergerak? Cara geraknya seperti apa? Ya, benar sekali. Seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga dapat bergerak. Gerak yang dilakukan tumbuhan dapat terjadi karena adanya sebuah rangsangan yang berasal dari luar ataupun dalam tumbuhan. Gerak yang dilakukan tumbuhan terkadang tidak dapat terlihat oleh mata karena geraknya yang sangat lambat. Gerak tersebut tidak dilakukan oleh seluruh bagian tumbuhan, tetapi hanya bagian-bagian tertentunya saja. Contohnya, daun, tunas, atau akar. Nah, pernahkah kalian melihat daun putri malu saat disentuh manusia? Daun tersebut akan menutup. Gerak nutup inilah yang merupakan respon tumbuhan tersebut terhadap suatu rangsangan. Jadi, gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya sebuah rangsangan, baik dari dalam ataupun luar tumbuhan. Anak-anak, mari kita pelajari macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak autonom atau gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak endonom pada tumbuhan, yaitu gerak pertumbuhan dari daun atau batang karena pengaruh pertumbuhan. Gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun, Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Contoh gerak ujung akar menuju tempat berair. Penyebab dari gerak ini bisa dari air, suhu,
zat kimia, atau cahaya. Gerak esionom berdasarkan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu gerak taksis, gerak nasti, dan gerak tropisme. Apa yang dimaksud dengan gerak tropisme? Ternyata gerak tropisme adalah gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan berdasarkan pengaruh dari arah rangsangnya. Saat tumbuhan mendekati rangsangannya, maka disebut tropi positif. Dan jika menjauhi rangsangannya, disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak tropisme terbagi menjadi 5, yaitu gerak karena rangsangan cahaya, disebut fototropisme. Gerak karena rangsangan air, disebut hidrotropisme. Gerak karena rangsangan gaya tarik bumi, dinamakan geotropisme. Gerak karena rangsangan zat kimia, disebut kemotropisme. Dan gerak karena rangsangan berupa persinggungan, dinamakan tigmotropisme. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan gerak nasti? Gerak nasti merupakan gerakan tumbuhan yang tidak terpengaruh terhadap arah datangnya rangsangan. Gerakan nasti terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi atas getaran, dinamakan seismonasti. Gerak akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam, dinamakan niktinasi. Gerak yang disebabkan karena rangsangan berupa cahaya, dinamakan fotonasti. Sedangkan gerak yang disebabkan adanya rangsangan berupa suhu, dinamakan termonasti. Untuk gerak taksis berbeda dengan gerak tropisme. Gerak taksis merupakan gerak berpindah dari seluruh tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak taksis dibagi 2, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena cahaya atau dinamakan fototaksis, dan gerak seluruh tubuh tumbuhan karena zat kimia, dinamakan kemotaksis. Ketiga, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang dialami oleh tumbuhan karena perubahan pada kadar air di dalam sel tumbuhan. Gerak ini menimbulkan penyusutan yang tidak merata pada sel tumbuhan. Contoh, gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada beberapa soal yang Ibu berikan sebagai umpan balik dari pembelajaran tadi. Silakan nanti kalian kerjakan di tugas IPA, dan kalau ada pertanyaan silakan kalian bertanya ke saya, ke Ibu, ya, bisa secara langsung atau tidak langsung. Untuk saya akan senang sekali membantu kalian dalam belajar. Anak-anak, ada beberapa kesimpulan yang sudah Ibu
rangkumkan untuk kalian. Silakan bagi yang merasa butuh, boleh kesimpulannya ditulis di buku IPA kalian. Demikian untuk pembelajaran IPA hari ini. Ibu ingatkan kalian untuk terus semangat dalam belajar, jangan menunda-nunda pekerjaan. Selamat belajar, semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.